Apakah selalu qalqalah surah itu ada di tengah ayat? Tidak. Contohnya mana? Lam yalid, yalid, walam yulad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nasr ayat yang kedua, di mana yang akan kita bahas yaitu pada kata yadkhuluna. Pada kata yadkhuluna. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pada kata yadkhuluna ini memiliki hukum tajwid yang disebut dengan qalqalah. Nah, apa itu qalqalah, teman-teman? Qalqalah itu merupakan pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga suara terdengar terbalik atau mantul. Nah, itu yang disebut dengan qalqalah. Kemudian selanjutnya, apa saja sih huruf qalqalah itu? Nah, huruf qalqalah itu, teman-teman, ada 5. Yang pertama, qaf, ta, ba, jim, dal, atau disingkat dengan qat bujadin. Baik. Qat bujadin. Atau ada yang menyebutkan juga dengan baju di toko. Ba, jim, baju, di, dal, to, ko. Dan qaf, baju di toko. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Kapan itu disebut dengan qalqalah? Ketika huruf-huruf tersebut di atas adalah sukun atau disukunkan karena waqaf. Baru itu disebut dengan qalqalah. Nah, selanjutnya apa saja sih huruf hukum qalqalah itu sendiri? Qalqalah itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ada satu lagi. Nah, ini kelupaan, yaitu qalqalah mutlak atau qalqalah wajib. Namun dalam hal ini yang akan kita bahas adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi saat memahami qalqalah sughra dan kubra itu di kalangan masyarakat sekarang, qalqalah sughra itu selalu dianggap di tengah kata. Kemudian qalqalah kubra selalu di akhir kata. Itu persepsi yang kurang tepat, teman-teman. Meskipun qalqalah sughra emang sebagian besar di tengah ayat atau tengah kata. Sedangkan qalqalah kubra itu memang sebagian besar di akhir kata, namun itu bukan menjadi patokan. Dan ini yang akan kita jelaskan secara detail gitu. Nah, apa sih qalqalah sughra sebenarnya? Qalqalah sughra itu, teman-teman, merupakan huruf qalqalah yang matinya asli. Ini yang perlu kita perhatikan. Huruf qalqalah yang matinya asli. Apa itu kok disebut dengan mati asli? Karena berharokat sukun. Jadi kalau huruf qalqalahnya berharokat sukun asli, nah bukan sukunnya karena diwakafkan, maka itu disebut dengan qalqalah sughra. Nah, contoh pada ayat ini kita coba lihat dalnya ini. Dalnya ini dia mati asli atau karena wakaf? Nah, ternyata karena mati asli. Berarti hurufnya karena sukun asli, maka dia termasuk dalam kategori qalqalah sughra. Apakah selalu qalqalah sughra itu ada di tengah ayat? Tidak. Contohnya mana?
lam yalid, yalid wa lam yulad. Nah, ini akhir kan? Nah, akhir ayat kan ya. Pertama di sini ada lam yalid, matinya sukun asli. Berarti qalqalah surah. Wa lam yulad. Di sini juga asli, tapi dia di akhir. Nah, seperti ini gimana? Ini sama-sama termasuk qalqalah surah meskipun dia di akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan qalqalah kubra? Qalqalah kubra itu teman-teman, yaitu huruf qalqalah yang hidup. Maksudnya hidup itu seperti apa? Dia mempunyai harokat fathah, kasroh, dhammah, kasrotin, dan dhammatin. Maksudnya ini yang disebut dengan huruf hidup. Dan syarat yang kedua adalah dibaca waqaf. Jadi qalqalah kubra itu huruf qalqalahnya karena disukunkan sebab waqaf, bukan karena sukun asli. Itu yang menjadi poin penting. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Contoh, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, seperti itu contoh. Wa ma kasab. Kasab. Nah, seperti ini. Ya kan hurufnya huruf hidup, ya kan? Nah, nih. Huruf hidup. Karena dia berharokat fathah, ya. Kenapa dia disebut qalqalah? Karena diwakafkan, sebab diwakafkan. Sehingga huruf ba-nya ini menjadi sukun. Maka ini disebut dengan qalqalah kubra. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ada beberapa huruf, misalkan ada di tengah ayat, kemudian kita terpaksa wakaf karena nafas kita nggak kuat, itu juga termasuk qalqalah kubra teman-teman. Jadi qalqalah kubra itu tidak selalu ada di akhir ayat. Yang penting dia termasuk huruf hidup dan dibaca wakaf. Maupun wakafnya karena di akhir ayat, maupun wakafnya karena terpaksa wakaf. Misalkan nafas nggak kuat, jadi terpaksa berhenti di tengah ayat dan kebetulan berhentinya pada ayat atau huruf qalqalah yang hidup dan diwakafkan. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dipantulkan dengan pantulan, kembalikan ke makhraj aslinya. Seperti itu teman-teman pembahasan mengenai huruf qalqalah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami lebih detail apa itu huruf qalqalah dan menjelaskan kesalahpahaman yang sering kita dengar di antara masyarakat. Mudah-mudahan silahkan, kalau menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like. Dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.